Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nur Hasanah, Warini, Ina Hairunisa, Ahmad Mustafa Alwi, Ari Sudewo, Firda Hairunisa, Fitriana, Sidney Yusril Huda, Halidah Hanum, Irma Ainur Hasanah, Febri Putri Damayanti, Dinda Miftahus Saadah, Zalna Yurida, Liva Muflihatul Maulah, Aulia Nur Rahmah Agustin, Khalifatul Amerjana. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian perhatikan kursi tempat duduk kalian. Apakah ada sampah yang berserakan? Jika ada, silakan dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa semangat kita pada hari ini, Ibu meminta untuk kalian berdiri dan mengikuti gerakan dalam video ini. Bagaimana? Apakah sudah semangat untuk menerima materi pada hari ini? Baiklah, apakah ada yang tahu ini apa? Ya, ini uang logam. Uang logam ini berbentuk apa ya? Ya, lingkaran. Adakah benda lain yang berbentuk lingkaran selain uang logam ini? Banyak benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran, seperti roda, jam dinding, CD atau DVD, kue donat, uang logam, piring, dan lain-lain. Sekarang, apakah ada yang tahu apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kurva tutup sederhana tempat kedudukan di titik yang berjarak yang sama dengan titik tertentu, seperti jarak A ke O sama dengan jarak B ke O. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur lingkaran itu? Sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, Ibu akan bercerita terlebih dahulu. Perhatikan ya anak-anak. Pada malam hari, Rara dan Riri akan pergi bermain ke arena bermain pasar malam. Sesampainya di pasar malam, Riri pun kebingungan. Banyak sekali permainan yang ingin dia mainkan. Rara pun memberi saran untuk bermain biang lala terlebih dahulu. Rara dan Riri pun bermain biang lala.
Coba anak-anak perhatikan. Ternyata biang lala ini berbentuk seperti lingkaran loh. Jika bentuknya seperti lingkaran, berarti terdapat unsur-unsur lingkaran di dalamnya. Coba perhatikan anak-anak. Bulatan yang ada di tengah itu disebut dengan titik pusatnya. Jika kita perhatikan dari titik pusatnya, terdapat besi-besi penghubung ke tempat duduk yang ada di sekeliling biang lala. Contohnya tempat duduk Rara dan Riri. Nah, ternyata ada namanya loh anak-anak. Namanya yaitu jari-jari. Nah, anak-anak coba lihat. Rara dan Riri ternyata sudah berada di kursi paling atas. Wah, Rara dan Riri pun bisa melihat ke semua arah. Anak-anak coba perhatikan. Tempat duduk Rara dan Riri ternyata menempel pada keliling lingkaran loh. Nah, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran disebut luas lingkaran. Nah, jarak antara tempat yang menempel, tempat Rara dan Riri duduki sekarang ini dengan tempat duduk yang ada di bawah itu sama dengan 2 kali jarak tempat duduk menempel, tempat duduk Rara dan Riri sekarang disebut dengan diameter. Coba anak-anak lihat. Di sana ada Rere. Apakah jarak Rara dan Riri sekarang ke tempat duduk Rere ada namanya ya? Wah, ternyata ada loh anak-anak. Namanya tali busur. Wah, ternyata hebat ya. Tanpa kita sadari, ternyata jalan-jalan ke pasar malam masih bisa belajar matematika. Wah, tanpa kita sadari, ternyata kita sudah belajar beberapa unsur-unsur dari lingkaran. Sesampainya Rara dan Riri di rumah, ternyata Rara dan Riri dibelikan oleh ibunya sebuah pizza. Tahu tidak anak-anak, pizza ini berbentuk apa ya? Benar sekali, pizza ini berbentuk lingkaran. Pizza ini pun dimakan oleh Rara dan Riri. Rara mengambil bagian yang ini nih. Tahu tidak anak-anak, bagian yang diambil oleh Rara dinamakan juring. Karena Riri tidak terlalu suka makan pizza, jadi Riri mengambil bagian yang ini nih. Ini juga ada namanya loh anak-anak. Ini dinamakan busur. Setelah Riri memakan bagian yang Riri ambil, ternyata Riri ketagihan lagi. Riri pun mengambil bagian yang ini nih. Ini juga ada namanya loh anak-anak, yaitu tembereng. Wah, kita makan pun ternyata bisa belajar matematika ya. Nah, dari cerita tadi kita sudah mempelajari beberapa unsur-unsur lingkaran. Tadi yang pertama ada titik pusat, lalu ada jari-jari. Yang ketiga ada diameter. Yang keempat ada tali busur. Yang kelima ada juring. Yang keenam ada busur. Dan yang terakhir ada tembereng. Apakah ada unsur-unsur lingkaran yang lain ya? Yuk kita pelajari lebih dalam lagi. Perhatikan ya anak-anak. Jadi anak-anak, kali ini kita belajar lingkaran, yaitu mengenal unsur-unsur lingkaran. Ini adalah pendahuluan untuk mengenal lingkaran lebih dalam lagi. Unsur-unsur pada lingkaran ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan yang terakhir apotema. Yuk kita kenal satu persatu. Yang pertama ada titik pusat. Titik O dalam lingkaran tersebut disebut dengan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran ialah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Selanjutnya ada radius atau jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan sembarang titik pada lingkaran. Perhatikan, di sini ibu membuat titik A dan titik B.
Jika kita tarik dari titik pusat ke titik A, inilah disebut jari-jari. Dan kita tarik dari titik pusat ke titik B, ini juga disebut jari-jari. Garis ini juga disebut jari-jari lingkaran. Dan yang ini juga merupakan jari-jari lingkaran. Selanjutnya, diameter. Diameter adalah ruas garis yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Perhatikan, di sini Ibu tulis titik A. Kemudian Ibu tarik garis melalui titik pusat menuju titik B. Dan ini disebut diameter. Perhatikan, jadi garis AB ini membagi daerah lingkaran menjadi dua bagian, yaitu setengah lingkaran dan setengah lingkaran. Jadi dibagi dua. Dan perhatikan juga bahwa garis AB ini terdiri dari dua buah jari-jari. A ke titik pusat merupakan jari-jari. B ke titik pusat juga merupakan jari-jari. Jadi, diameter AB besarnya 2 kali jari-jari. Selanjutnya, busur. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari lingkaran. Nah, coba perhatikan, lengkungan merah ini bagian dari lingkaran. Garis lengkung ini adalah busur. Busur AB. Dan simbolnya seperti ini. Lengkung AB yaitu adalah busur AB. Nah, kita sudah mengenal jari-jari, diameter, dan busur. Selanjutnya tali busur. Berarti ini ada kaitannya dengan busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Di sini Ibu punya busur AB. Lalu Ibu tarik lurus dari titik A ke titik B. Maka ini adalah tali busur. Jika lengkung AB adalah busur, maka garis AB ini adalah tali busurnya. Kemudian tembereng atau segmen. Jika kita berbicara tentang tembereng, berarti di sini kita belajar suatu luasan, bukan garis lagi. Tembereng atau segmen adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busurnya. Coba anak-anak perhatikan yang berwarna merah ini. Lengkung AB merupakan busur dan garis AB merupakan tali busur. Nah, daerah yang dibatasi oleh keduanya ini disebut tembereng atau segmen. Selanjutnya, juring atau sektor. Juring atau sektor adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Coba perhatikan, OB jari-jari dan OA jari-jari. AB adalah sebuah busur. Dua jari-jari dan sebuah busur merupakan daerah yang disebut juring. Contohnya seperti yang sudah Ibu ceritakan ketika Rara memakan pizza. Kemudian yang terakhir adalah apotema. Apotema adalah jarak terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Berarti ini terkait dengan tali busur dan pusat lingkaran. Coba perhatikan, dari titik O kita tarik garis tegak lurus. Dan ini adalah jarak terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, jadi unsur-unsur lingkaran yang kita pelajari ada 8 ya anak-anak. Yang pertama ada titik pusat, yang kedua ada jari-jari, yang ketiga ada diameter, yang keempat ada busur, yang kelima ada tali busur, yang keenam ada juring, yang ketujuh ada apotema, dan yang terakhir ada tembereng. Apakah ada yang bisa menyebutkan kembali? Ya, silakan Hanum. Yang pertama apa? Ya. Lalu? Ya. Lalu? Ya. Selanjutnya? Ya. Lalu? Ya. Yang keenam? Ya. Lalu? Ya. Yang terakhir? Ya. Ya, benar sekali. Sekarang Ibu punya contoh soal.
Yuk perhatikan anak-anak. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal ini. Ditanya mengenai unsur-unsur lingkaran. Nomor 1, jari-jari. Yang mana ya jari-jari? Ya, garis O ke A, O ke B, dan O ke C. Selanjutnya, diameter. Diameter pada soal ini adalah garis AB. Selanjutnya, busur. Pada gambar ini, busur ada 2, yaitu busur AC dan BC. Nomor 4, tali busur. Karena busurnya BC, maka tali busurnya BC. Selanjutnya, tembereng. Jika di sini Ibu arsir, lalu ini adalah daerah A, maka temberengnya adalah daerah A. Nomor 6, juring. Coba perhatikan, daerah ini akan Ibu arsir, lalu akan Ibu namakan daerah B. Maka juringnya adalah daerah B. Dan yang terakhir, nomor 7, apotema. Dari gambar ini, maka apotemanya adalah garis O ke D. Nah, sekarang Ibu mempunyai lingkaran pelangi. Lingkaran pelangi ini memudahkan kalian untuk mengingat unsur-unsur lingkaran sambil memahaminya dan bermain juga. Yuk perhatikan. Di sini sudah ada beberapa unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat ini berada di tengah-tengah lingkaran ya. Lalu yang ini apa namanya? Ya, ini jari-jari. Jari-jari ini menghubungkan dari titik pusat ke sembarang titik pada lingkaran. Contohnya lagi seperti di sini. Nah, ini juga sama, jari-jari. Nah, panjang jari-jari ini sama. Selanjutnya ada busur. Busur ini ada busur pendek dan busur panjang. Busur pendek ini panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Sedangkan busur panjang, panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Selanjutnya ada juring. Juring juga sama. Ada juring kecil dan juring besar. Juring kecil ini luasnya kurang dari setengah lingkaran. Sedangkan yang juring besar luasnya lebih dari setengah lingkaran. Selanjutnya ada diameter. Nah, diameter ini menghubungkan 2 titik yang melalui titik pusat. Nah, lalu ada tembereng. Nah, tembereng ini luas daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Lalu yang terakhir ada apotema. Apotema ini jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kuis. Sudah semua? Silahkan kerjakan. Baiklah, tugas kalian sudah dikumpulkan, akan Ibu koreksi dan akan Ibu bagikan di pertemuan berikutnya. Silahkan untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.